Oke, sekarang kita lanjut ke part 4. Nah, di sini kita akan belajar kesalahan-kesalahan apa saja yang bisa terjadi pada bilangan pecahan biner. Oke, kita mulai. Nah, di sini intinya sederhana. Kita sedang membahas keterbatasan komputer saat menyimpan bilangan pecahan atau bilangan real. Di matematika, jumlah bilangan real itu sangat banyak dan nyaris tidak terbatas. Tetapi di komputer, tempat penyimpanannya terbatas, bitnya terbatas. Oleh karena itu, tidak semua bilangan bisa disimpan dengan tepat. Nah, dari keterbatasan itu muncul dua masalah besar, yaitu overflow dan underflow. Oke, bilang gini-gini. Bayangkan komputer kalian itu adalah wadah angka. Misalnya saya kasih analogi begini. Komputer itu seperti punya wadah untuk menyimpan angka. Tapi wadah itu punya batas paling besar, batas paling kecil, dan ada ketelitian minimum. Jadi komputer hanya bisa menyimpan angka yang tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil, sehingga masih masuk ke format yang tersedia. Kalau angka terlalu besar, wadahnya tidak cukup. Nah, itu namanya overflow. Kalau angka terlalu kecil, sampai hampir nol, komputer juga kesulitan menyimpannya. Nah, itu namanya underflow. Oke, sekarang kita bahas pelan-pelan dulu. Overflow itu artinya angka yang mau disimpan terlalu besar, sehingga melewati batas maksimum format floating point. Contoh nih, bayangkan format yang kita punya itu menyimpan angka sampai 0,99 0,999 kali 10 pangkat 99. Kalau ada angka 5.000 kali 10 pangkat 99 atau 1,2 kali 10 pangkat 100, maka angka itu terlalu besar. Komputer tidak punya ruang yang cukup untuk menyimpannya. Jadi terjadilah overflow. Jadi sederhananya overflow itu angkanya kebesaran. Nah ini, Bentar. Ini overflow. Nah, sama halnya kalau bilangannya lebih kecil negatif dari min 0,99 kali 10 pangkat 99. Dia negatif overflow. Nah, ini komputer juga tidak bisa menyimpannya. Nah, bilangan di antara negatif 0,99 kali 10 pangkat 99 dan 0,100 kali 10 pangkat min 99 itu masih bisa di handling oleh komputer. Yaitu di sini dia. Hmm, ini masih oke. Masih oke. Nah, bilangan negatif dengan nilai magnitude sangat kecil, kurang dari 0,100 kali 10 pangkat negatif 9 itu negatif underflow. Jadi kalau udah mepet banget sama nol, itu juga eh susah direpresentasikan. Nah, kalau nol ini masih oke, masih bisa. Nah, bilangan positif dengan nilai magnitudo sangat kecil kurang dari 0,100 kali 10 pangkat negatif 9 itu juga namanya positif underflow. Dia juga susah direpresentasikan. Kayak misal kayak gini nih. Hmm, 0,0000000 gitu. Satu. Kan kasihan. Tingkat ketelitiannya pasti sangat tinggi. Bahkan sampai sulit untuk direpresentasikan. Nah, yang ini masih oke nih, yang di sini. Yang di rentang ini bilangan positif antara 0,100 kali 10 pangkat negatif 9 dan 0,999 kali 10 pangkat 99 itu masih oke. Nah, kalau yang ini sama kan sama yang ini, nggak bisa.
Jadi yang bisa tuh cuma yang di sini, kemudian di nol, sama yang di sini. Oke, kesalahan kedua adalah kerapatan atau density. Bilangan real itu nilainya tidak pasti atau berubah-ubah. Di antara dua bilangan real, X dan Y, selalu ada bilangan real lain. Ini contohnya kayak gini nih. Di antara 7 dan 8 itu pasti ada angka misal 7,5. 7,5, 7,6. Nah, di antara 7,5 dan 7,6 itu ada angka lagi 7,51 misal. 7,51, 7,52. Dan di antara angka 2 ini juga ada angka lain misal 7,51 1 dan seterusnya. Nah, ini nggak ada habisnya. Nah, jadi bisa dibilang nih rumusnya kayak Z sama dengan X plus Y bagi 2. Karena dia nggak ada habisnya, maka komputer tuh terbatas buat menyimpan bilangan pecahan. Misalkan kayak banyak banget gitu angka di belakang komanya. Jadi ya bisa jadi dia kurang precise saja gitu. Oke, kesalahan yang tiga adalah kesalahan pembulatan atau run of error. Komputer tidak dapat merepresentasikan bilangan floating point tertentu secara tepat. Nah, ini contohnya nih. Misal 1/5 itu kan 0,2 kalau di desimalnya. Tapi kalau di biner, dia itu angka di belakang komanya nggak habis-habis. Jadi kalau pembulatannya dia sering terjadi error. Itulah dia dibatasi dengan jumlah bit mantisnya tertentu. Nah, misal 12 bit sign atau magnitude dengan 6 bit eksponen. Jadi dia dibatasi kalau 0,2 desimalnya. Habis itu kalau binarnya seperti ini. Nah, dikalikan 2 pangkat negatif 2. Ini eksponennya. Sehingga hasilnya adalah sekian. Ya, meskipun dia nggak dapat persis banget 0,2, tapi seenggaknya dia mendekati. Nah, ini yang namanya kesalahan bulatan. Angkanya nggak bener-bener bulat 0,2, tapi bisa kurang dari gitu. Nah, itulah kenapa jangan pernah menguji balik nilai suatu bilangan real. Karena perhitungan floating point tidak akan persis sama dengan angka yang kita harapkan, gitu. Nah, ini ada kesalahan propagasi ke propagation error. Ini terjadi pada operasi aritmatika jika dua bilangan yang dioperasikan memiliki eksponen yang jauh berbeda. Oke, ini ada contohnya. Jadi kalau ada penjumlahan dengan eksponen yang berbeda, itu langkah-langkahnya adalah samakan eksponen kedua buah bilangan. Kemudian baru dijumlahkan mantisnya kedua bilangan. Setelah itu dinormalisasikan. Nah, ini contohnya. 0,123 kali 10 pangkat 5 ditambah 0,00456 dikali 10 pangkat 6. Nah, ini kan beda nih eksponennya. Ada 5, yang satunya 6. Nah, yang 5 ini di scaling menjadi pangkat 6. Jadinya berapa? 0,01230. Karena menyesuaikan sama ininya ya, yang lebih besar mantisannya. Saat itu dijumlahkan. Nah, kalau ini masih oke lah, masih belum kelihatan errornya gimana. Karena setelah dijumlahkan kan masih bisa dijadiin eksponennya 5. Ini kan setelah distandarisasi, dinormalisasi lebih tepatnya. Gitu. Nah, ini ada contoh lain nih. Penjumlahan dengan plus 11 dan plus 1/4. Nah, ini syarat. Ini kondisinya. Jika digunakan 6 bit sign atau magnitude untuk mantisa, terus kemudian 4 bit bias eksponen sehingga aksesnya 8, maka plus 11 itu kan
11/16 kali 2 pangkat 4. Tulisannya 0 karena positif. Eksponennya berarti kan kalau E sama dengan eksponen bias dikurangi 8 karena aksesnya kan 8. Berarti eksponen biasnya itu eh, 4 tambah 8. Jadi kan 12. Dan 12 itu ini. Ini mantisannya ini sama dengan 11/16. Nah, cara ngitungnya ini. Kemudian kalau 1/4 itu kan sama dengan plus 1/2 kali 2 pangkat min 1. Ini sama aja hasilnya 1/4. Kenapa kok dibikin kayak gini? Biar kelihatan eksponennya kan. Kan nanti kan disamain juga eksponennya. Nah, ini eh, eksponennya berarti caranya kayak tadi, dapatnya ini, mantisannya sekian. Nah, biar bisa dijumlahin, kan eksponen disamain tuh. Anggaplah dijadiin 2 pangkat 4. Jadinya 11/16 kali 2 pangkat 4. Kemudian yang setengah kali 2 pangkat min 1 tuh jadikan eksponennya 4 jadi 1/64 dikali 2 pangkat 4. Nah, jadinya kan saya tetap 0. Ini eksponennya udah sama. Nah, yang beda tuh ini nih. Kalau ini kan masih oke, totalnya masih 11/16. Nah, ini gimana? Kenapa nggak, kenapa 0, 0, 0, 0, 0? Karena untuk menuliskan 1/64 itu kan 0, 0, 0, 0, 1 nih. Karena kan 1/64 itu berarti satunya di sini ya, bener nih. Padahal mantisa yang ditentukan itu 5 bit. 5 bit aja. Jadi kan kayak kelebihan satu. Nah, kalau kelebihan satu kan yang dihitung dari depan kan. Otomatis yang disisain cuma nolnya aja. Nah, kalau dijumlahin ya sama aja kayak 11 ditambah 0. Nah, inilah yang dimaksud dengan kesalahan propagasi. Jadi dia tidak bisa menjumlahkan dengan baik. Propagasi. Kok propagasi? Itulah. Solusinya apa? Dia harus memperbanyak bit pada mantisa dan eksponen sehingga mengurangi dampak masalah. Oke, sekian untuk part 4. Sekarang kita lanjut ke part 5. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan saja. Kalau ada yang bingung atau apapun, pokoknya diskusiin aja. Oke, sekian part 4. Selanjutnya kita lanjut part 5. Bye-bye.